Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri, mahasiswi semester 5 di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, pada saat ini kebetulan saya mendapatkan mata kuliah yaitu tentang pengauditan. Dan pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan pertama, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi tentang permintaan terhadap jasa audit dan juga asuransi lainnya. Nah, oke, kita langsung saja untuk masuk ke pembahasannya, yaitu tentang auditing. Yang pertama, kita tentu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan auditing. Auditing itu merupakan suatu kegiatan evaluasi terhadap informasi yang telah didapatkan, apakah informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Nah, itulah gunanya kita mengadakan kegiatan auditing. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya auditing ini memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya yang pertama, informasi dan kriteria yang telah ditentukan. Nah, maksudnya informasi dari kriteria yang telah ditentukan. Misalnya dalam sebuah laporan keuangan itu telah ditentukan ketentuan-ketentuan dalam penyusunannya. Namun terkadang ada beberapa kesalahan ataupun ketidaksesuaian. Maka dari itu penting diadakannya auditing. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan juga mengevaluasi bukti-bukti. Maksudnya, dalam kegiatan auditing itu tidak hanya bisa dilakukan sekedarnya saja, namun harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Bukti-bukti itu bisa jadi bukti transaksi yang telah terjadi ataupun keterangan-keterangan dari klien yang ingin kita lakukan auditing tersebut, dan juga ada bukti-bukti lainnya. Nah, yang ketiga yaitu orang yang kompeten dan juga independen. Maksudnya, dalam melakukan auditing ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan juga independen. Maksudnya tidak terikat dengan suatu badan, sehingga hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan auditing ini tentunya hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang keempat adalah pelaporan. Hal ini tentu saja sangat dipentingkan karena tujuan utama dari auditing tentunya untuk menyelaraskan antara informasi dan juga syarat yang telah ditentukan. Bagaimana kita tahu apakah informasi ini telah benar atau tidak jika tidak ada pelaporannya. Nah, lalu kita telah mendengar dua kata sebelumnya, yaitu antara akuntansi atau accounting dan juga auditing. Apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Yang pertama kita akan bahas tentang accounting. Accounting itu sendiri yaitu suatu proses untuk mengumpulkan, menggolongkan dan juga mengikhtisarkan tentang transaksi-transaksi yang terjadi, lalu disusun dalam sebuah laporan. Lalu laporan tersebut digunakan untuk mengambil suatu keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apa bedanya dengan auditing? Sedangkan auditing setelah adanya laporan-laporan ataupun adanya informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan accounting tadi, maka kita perlu menyelaraskannya dengan kegiatan auditing untuk menyesuaikan apakah kegiatan auditing ini benar-benar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, itu dia perbedaan dari accounting dan juga auditing. Lalu, berbicara tentang hal tersebut, pasti ada aspek-aspek yang mempengaruhi dalam permintaan auditing. Salah satunya yaitu aspek ekonomi. Apa saja aspek tersebut? Ada aspek resiko suku bunga, ada juga aspek resiko bisnis, dan juga ada juga aspek informasi. Nah, ketiga aspek ini sangat menentukan bagi permintaan dalam kegiatan auditing. Lalu, kita juga tadi setelah menyinggung tentang jasa asuransi. Jadi, apa asuransi ini sangat penting digunakan untuk individu-individu yang ingin mengambil keputusan. Apa saja jenis-jenis dari jasa asuransi itu? Yaitu ada jasa aspirasi, ada jasa asuransi lainnya, dan juga ada jasa non-asuransi yang diberikan oleh akuntan publik. Lalu jenis-jenis audit. Kita akan membahas tentang jenis-jenis audit. Dari berbagai macam pengertian dan juga materi yang telah kita paparkan tentang audit, tentu audit ini ada berbagai macam.
yaitu diantaranya ada audit tentang operasional, yaitu di mana kegiatan utama dari audit ini yaitu mengevaluasi tentang kegiatan operasional. Yang kedua ada audit tentang ketaatan, yaitu tentang apakah dalam kegiatan tersebut telah mengikuti aturan yang sesuai atau tidak. Nah, itu termasuk dalam audit ketaatan. Dan yang ketiga ada audit laporan keuangan. Nah, yang sering kita bahas yang pertama dan kedua tadi, itu dia. Lalu siapa yang melakukan audit itu dinamai dengan auditor. Ada beberapa jenis auditor yang ada, diantaranya yaitu ada kantor akuntan publik. Ini ada juga auditor internal pemerintahan, ada auditor badan pemeriksa keuangan, ada auditor pajak, dan juga ada auditor internal yang khusus menangani tentang masalah internal. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.